Di tengah ramainya aktivitas masyarakat setempat, Jalan Ismail Harun menyimpan masalah yang tak kunjung selesai, yaitu sampah yang terus menumpuk. Mini riset kami ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa sih penyebabnya dan apa sih dampaknya dari sampah tersebut. Ismail Harun, tepatnya di samping Citraland, sudah menjadi masalah yang sering dikeluhkan masyarakat. Setiap hari terlihat sampah rumah tangga, plastik, dan sisa makanan yang dibuang sembarangan, sehingga membuat lingkungan menjadi kotor, bau, dan tidak nyaman untuk dilewati oleh warga setempat. Selain itu, dampak dari sampah-sampah ini juga mengakibatkan banjir di sekitarnya. Jika kita mau hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya masalah ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menjalankan nilai dasar yang seharusnya menjadi pedoman hidup, terutama dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diajarkan untuk saling menghormati hak orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika seseorang membuang sampah sembarangan, ia sebenarnya mengabaikan hak tersebut. Lalu, pada sila ketiga juga, yaitu adalah persatuan Indonesia, menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk rasa milik dan tanggung jawab bersama sebagai satu masyarakat. Lingkungan yang bersih bisa memperkuat kekompakan, sebaliknya lingkungan yang kotor justru bisa menimbulkan konflik dan saling menyalahkan antar sesama masyarakat. Selain itu juga pada nilai Pancasila yang kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengingatkan kita bahwa setiap orang berhak menikmati kualitas lingkungan yang sama. Jika sampah dibiarkan menumpuk, dampaknya dirasakan semua orang, termasuk mereka yang tidak ikut membuangnya. Oleh karena itu, penanganan sampah di Jalan Ismail Harun tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kesadaran kita bersama, terutama masyarakat di sekitarnya. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan kita, ataupun dalam masalah ini, seperti membuang sampah pada tempatnya, saling mengingatkan dan menjaga ruang publik, kita dapat mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk semuanya. Observasi yang telah kami lakukan di Jalan Ismail Harun, dan kami telah mewawancarai dua sumber, yaitu pengguna jalan dan warga sekitar. Banyaknya orang-orang yang sangat kurang akan kesadaran dampak buruk membuang sampah sembarangan, baik pengguna jalan yang sedang melintas di jalan tersebut dengan sengaja melemparkan sampah yang sudah dibawa dari rumah ke Jalan Ismail Harun. Dan mungkin juga ada dari warga sekitar yang membuang sampah di lokasi ini. Jelas, orang-orang yang tidak punya kesadaran akan dampak buruk dari sampah tersebut, mereka melihat adanya sampah yang sedikit di jalan tersebut, kemudian ikut-ikutan membuang sampah. Mereka beranggapan bahwa itu tempat pembuangan sampah, padahal jelas itu adalah jalan, bukan tempat pembuangan sampah. Dampak nyatanya yaitu sampah yang berserakan menyebabkan banjir di area sekitar, dan juga menyebabkan jalan tersebut terlihat sangat kotor, sehingga tidak enak untuk dilihat, dan sampah yang sangat kotor kemudian basah dengan aroma yang tidak enak, dan itu jelas sangat berdampak buruk terhadap warga sekitar yang berdagang di dekat lokasi tersebut. Harapan dari kami dan warga sekitar sekiranya agar kepala desa dari lokasi tersebut dapat memberikan penanganan khusus dan tindakan tegas bagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi Bu, sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari Universitas Negeri Medan, kami dari Prodi Teknik Elektro ingin observasi tentang terkaitan sampah di sepanjang jalan ini Bu. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu Bu, namanya Bu Roliam. Ibu Roliam ya. Jadi ada yang sedikit mau kami tanya-tanya terkait sampah Bu. Bukan sebagai warga sekitar nih Bu. Menurut Ibu gimana nih Bu kondisi sampah yang menumpuk yang dari awal jalan gang itu mungkin sampai sini pun masih banyak Bu? Saya sangat terganggu sekali sebagai masyarakat ya kan. Walaupun saya bukan penduduk sini, saya penduduk Kalipat, tapi saya sebagai masyarakat sangat terganggu gitu. Semak gitu di mata gitu, karena kayak mana ya? Saya sendiri di rumah kalau ada sampah sedikit aja saya bakar. Ini kok sampai begitu tumpuk, kadang-kadang orang buang sembarangan. Saya rasa itu manusianya itu nggak punya ini loh, kan punya pemikiran yang sehat gitu, karena sampah itu kan mengganggu gitu ya kan. Lagi pula kan nggak enak dipandang mata buang sampah sembarangan, nanti bawa mobil
Jakarta naik kereta sempar, kan nggak enak ya kan. Kalau dari pengamatan Ibu, apa sih yang paling sering jadi penyebab sampah itu menumpuk di jalanan? Orang-orang itu adik masyarakat itu mau pergi kerja buang sembarangan. Dia nggak tahu lokasinya. Oh ya ini kan bukan tempat buang sampah. Nanti terakhir kalau sampai itu bertumpuk kan air nggak ngalir ya kan. Iya. Apalagi itu di parit ya kan berakibat fatal banjir kan. Kita juga yang kena nanti ya salahkan pemerintah kan gitu. Jadi dilihat ada sampah bertumpuk sedikit aja langsung ikutan gitu ya Bu? Iya, sedikit aja terikut-ikutan orang yang lain gitu buang sampah sembrono gitu ya kan. Karena maunya sebagai manusia itu kita sadar ya kan, janganlah buang sampah sembarangan. Kita kan buang itu apa? Bayar itu cuma 25.000 sebulan kan? Iya. Buat dibayar ya kan, baru 1 hari 1.000 nggak sampai ya kan. Ini enggak, buang sampah sembarangan. Terakhir kita ini yang melihat aja semak gitu di mata sakit gitu. Nah, terus Bu, dari selama Ibu di sini, Ibu ada nggak Bu nampak atau melihat pengangkutan sampah Bu? Oh sering, tapi di sana dia, karena yang di sana ini bayar. Oh, yang di Kalau bagian sini kan sana enggak. aja. Nah, itu bukan itu kan enggak. Siapa yang mau ini? Karena itu penduduk Medan Estate. Lokasi Medan Estate ya kan, yang sering buang sampah orang dari sana. Mau pergi kerja. Ini udah berapa lama ya Bu? Ya, pokoknya sejak saya jualan di 2004 di sini, ini orang mau buang sampah sembrono aja. Di 2004 ya Bu. Nggak berubah-berubah. Jadi Nggak berubah-berubah. menurut Ibu kenapa masalah sampah ini belum terselesaikan sampai sekarang? Padahal udah lama. Kayak mana lah ya? Udah nanti dikorek sama orang-orang sini apa kayak orang komplek ini ya, komplek PT ini. Baru berapa bulan? Sebulan belum ada. Ini hari dikorek, besok udah dibuang sampah. Jadi kesadarannya kurang di sini. Kesadaran kurang. Karena apa? Sayang keluar duit. Itu aja. Tapi kalau kita yang punya pikiran waras, oh ya, sampah bertumpuk nanti kan yang lain kan nggak enak. Bagusnya aku bayar 25.000 sebulan kan enak, yang lain nggak terganggu. Dampak dari sampah ini mungkin sering banjir di sini ya Bu. Oh ya iyalah, ini kan udah dikorek ini, agak lumayan. Ini dibuat titik ke apa saluran kena. Kalau enggak ya udahlah, banyak kali lah. Nah, terus Bu, pernah nggak ada Ibu lihat usaha dari warga atau pihak kelurahan RT untuk mengatasi masalah ini? Ya kalau ini bukan dari RT, warga sini aja lah. Ini orang-orang SPS ini yang ada kebijaksanaan untuk mengorek sampah itu di ini kan dibuang itu. Berarti Kalau warga sini mana ada warganya? Gak ada warganya sini kan? Tahu sendiri kan, kosongnya kan? iya. Nggak ada. Berarti untuk dari RW-nya nggak ada ya? RW-nya kan nggak ada lah. Ya. Dari mana ya kan? Karena dia merasa gini, itu bukan pendudukku yang buang sampah. Pernah kami cerita sama orang Medan Estate, Bapak Ketua BPD kebetulan, sama-sama kami orang BPD, Pak kayak mana kayak pasang sampah? Kayak mana lah ya Bu, itu udah kami larang, orang itu selalu membuang, karena nggak dijaga. Tapi kalau ada yang jaga di sini mungkin nanti kalau ada yang buang sampah, ketangkap, kesuruh bayar, mungkin bisa jadi ya kan. Ini kan nggak ada, kosong kan mana ada rumah ya kan, nggak ada rumah. Jadi orang itu pasti. Yang jelasnya kesadaran masyarakatnya kurang, itu aja Bu, ya kan? Iya Bu. Itu aja. Terus Bu, apa harapan Ibu terhadap perbaikan kondisi kebersihan di Jalan Ismail Harun? Ya, kalau kami sih berharap supaya ada ininya, ada masyarakat yang kesadaran diri pertama ya kan, kedua untuk dinas PU kalau suruh ngambil itu mungkin pun ya nggak mau lah karena orang itu nggak dibayar ya kan. Kebetulan di Percusituan ini kami dari beberapa desa belum ada yang ini tempat pembuangan sampah yang pas gitu. Ada di Perumnas satu ya kan. Iya. Udah membludak nggak cocok. Karena di sini ini berapa kecamatan, berapa desa, semua ke sana, semua ke sana kan. Karena tempat kami aja ini yang buang sampah aja, kayaknya kemana ya? Ke Pasar 12 itu pun bukan tempat umum. Kalau udah ada tempat umum mungkin di sampah dikumpulkan, nah itu dijadikan satu, cocok ya kan. Tapi kalau ini di sini sepanjang ini nggak mungkin. Karena kan nggak ada yang ngontrol ya kan, nggak ada rumah. Tapi kalau mereka bayar, nah baru ada yang ngontrol, ada yang ngambil. Ini kan nggak ada, nggak mungkin lah. Baik Bu, terima kasih ya Bu ada pendapat Ibu. Ya, sama-sama. Perkenalan Pak, kami dari Prodi Teknik Elektro.
Universitas Negeri Medan. Kami ingin mewawancara Bapak dengan maksud tujuan kami ingin cuman untuk menyelesaikan tugas mini riset kami yang berjudul tentang sampah yang berserakan di jalan inilah sekitar. Sebenarnya kami belum kenalan dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Darbi. Biasanya Pak, apa yang Bapak lihat atau rasakan waktu lewat di area sampah ini? Apakah entah nggak enak atau apa gitu, gimana Pak? Kalau memang dilihat mata ya mesti nggak enak ya kan. Ya. Cuma ya kan kesadaran masyarakat itu kan nggak ada, karena ada tumpukan sampah itu mungkin semua ikut-ikutan membuang ke situ ya kan. Nah, jadi karena ada tumpukan itu makanya masyarakat pandangan itu kurang indah. Terus menurut Bapak nih, apa sampah yang begini-gini itu bikin jalan jadi nggak nyaman atau gimana gitu? Ya sebenarnya itu ya kan, nggak nyaman juga. Sebenarnya istilah polusi udara pun ya kan, istilah seperti bau yang nggak sedap ya kan. Karena ini belum dibangun karena itulah orang situ buang ya. Karena pun sering tangan teman Terus sampah ini jadi membuat banyak banjir ya kan Pak? mungkin situlah. Cuma kan ini kan lokasi ini kan udah ada mau pembangunan untuk perumahan, jadi itu makanya yang sana pun sengaja itu ditimbun. Yang tumpukan-tumpukan batu itu kan nanti itu mau dibangun apa kita kan nggak tahu. Jadi Pak, selama ini Pak, ada nggak pemerintah yang melihat ini Pak? Atau ada nggak penanggulangannya Itu ada lah sebenarnya sebagian masanya pemerintah itu kan mungkin ini kan udah yang gitu kan suatu apalah ya. Kan tadi Bapak bilang mau banyak perumahan kan? Apakah pembuatan perumahan ini menjadi faktor banyaknya sampah nggak Pak? Itu ya mungkin orangnya pun istilahnya nanti sampah ini nanti karena ada tumpukan itulah makanya saya bilang jadi orang perempuan gitu ya kan? Enggak. Pernah nggak Bapak lihat langsung orang yang jalan sekitar sini ngebuang sampah di sini? Sering. Kalau pernah, boleh nggak diceritain kejadiannya kayak mana? Jadi saya nggak tahu, kita istilahnya namanya ada tumpukan sampah seperti orang apalah kan membuang itu ya kan. Dari naik kereta apa ya kan. Lokasi jalan ini apa bisa dibilang untuk apa Pak? Kawasan liar untuk pembuangan sampah? Nah, itu enggak, sebenarnya enggak. Dari pemerintah kita enggak ada. Kan orang kan istilahnya buang diam-diam aja, itu nggak tahu ya. Pemerintah ya macam-macam kepala desa apa. Nggak mungkin lah membiarkan sebenarnya ya kan. Kalau boleh Bapak ngasih saran ke pihak berwenang kayak Kepling atau kelurahan, menurut Bapak apa solusi yang cocok untuk biar sampah ini nggak numpuk lagi? Ya macam itu kan udah ditulis juga di situ, dilarang membuang sampah ya kan. Tapi yang masyarakat yang semua kurang sadar kemana ya. Kalau masyarakat itu kita menggerakkan itu ya kan. Kan kesadaran orangnya itu aja, individunya ya kan. Individu satu orang itu. Berarti tergantung individu seorang juga individu ya? seorang ya itu. Kalau orangnya bebal, inilah ya kan? Tapi kalau memang orang ada kesadaran. Ada lagi nggak? Baik Pak, terima kasih ya Pak atas tanggapan Bapak tentang lingkungan di sini. Gitu aja lah Pak. Terima kasih ya Pak. Baik semuanya, saya akan menyampaikan solusi dari kelompok kami dalam penanggulangan sampah. Yang pertama, menerapkan sanksi yang tegas dan realistis kepada siapapun oknum yang membuang sampah sembarangan di lingkungan tersebut supaya ada efek jerahnya terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengadakan kegiatan rutin pembersihan sampah setiap hari supaya sampah cepat dibersihkan supaya tidak ada penumpukan sampah lagi. Yang ketiga, memberikan edukasi lingkungan secara berkelanjut melalui media sosial, poster, atau kegiatan lain yang bersifat mengedukasi supaya masyarakat tidak membuang sampah di tempat tersebut untuk kedepannya. Yang keempat,
menata dan memperbaiki fasilitas kebersihan, di mana menyediakan tempat sampah yang cukup dan tertutup supaya masyarakat membuang sampah ke tempat sampah, bukan ke sembarangan di pinggir jalan tersebut. Yang kelima ialah membuat CCTV di lingkungan tersebut supaya nanti kalau ada oknum yang membuang sampah sembarangan, oknum tersebut diberikan sanksi yang tegas supaya dia tidak melakukan hal demikian berikut ke depan hari. Terima kasih. Kita bisa lihat masalah ini bukan cuma soal kebiasaan buruk, tapi juga soal bagaimana kepedulian kita terhadap sekitar. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita semua. Melalui video ini, kita semua harus lebih peka lagi terhadap lingkungan dan nggak buang sampah sembarangan. Terima kasih sudah menonton. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan.